Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali dalam segmen Khazanah Turos yang membedah atau mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang masih sampai pada muqaddimah atau pembukaan dari kitab Bidayatul Hidayah yang penuh barokah ini. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, juga kepada guru-guru kita. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi Imam Al-Ghazali wa jami'i masyaikhihi wa masyaikhim wa jami'i masyaikhina wa masyaikhum ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah yang sama-sama kita baca bersama baru saja menambah keberkahan kita di dalam mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini. Baiklah, mari kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih baru saja sampai kepada makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sampun dawuh Asy-Syaikhu Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah, kang alim kang banget. Artinya Allamah itu adalah yang sangat-sangat alim, yang sangat-sangat pandai di dalam agama. Hujjatul Islam, kang dadi hujjah Islam. Wa barakatul anam, lan berkai makhluk. Abu Hamid, yaitu beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, qaddasallahu, mugi-mugi nyucikaken sinten Allah taala ruhahu ing ruhe Muhammad Ghazali, wa nawwara, lan mugi-mugi madangaken Allah taala dzarihahu ing kuburane Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi, utawi sakabehane puji iku kagungane Allah Subhanahu wa taala, haqqo hamdihi, kelawan hak-hake puji. Wassalatu, utawi tambai rahmat, wassalamu, lan keselamatan, ala khairi khalqihi,
iku ing atase bagus-baguse makhluke Allah. Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi, mim ba'dihi saking sakwuse Nabi. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah ini Imam Al-Ghazali memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atau menuliskan alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih dan seterusnya. Kalau kita melihat redaksi susunan peletakan alhamdulillah setelah basmalah, ini pun juga mengikuti dari susunan Al-Qur'anul Karim, di mana kalau kita perhatikan suratul Fatihah itu juga dibuka dengan basmalah kemudian dilanjutkan dengan hamdalah. Maka peletakan kalimat hamdalah setelah basmalah ini dalam rangka juga mengambil barokah kesamaan dengan kitab suci Al-Quran. Selain itu juga merupakan pengakuan yang hakiki bahwasanya segala pujian hanya milik dan hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sumber segala kebaikan dan kesempurnaan itu. Bahkan kalaupun seandainya kita sebagai manusia mendapatkan pujian dari orang lain, pada hakikatnya dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala atau sedang memuji Allah taala. Karena tidak ada kebaikan yang kita miliki yang kemudian menjadi sebab orang memuji kita, kecuali kebaikan itu pun juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Imam Al-Ghazali melanjutkan dengan menuliskan salawat dan salam kepada junjungan kita ala khairi khalqi, sebaik-baik makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan yaitu junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu anjuran yang sangat ditekankan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat, dengan menggunakan di sini bentuk fi'il mudhari' yang artinya zaman dan istiqbal, artinya ketersambungan, bahwa Allah dan para malaikat itu dimaknai selalu, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mintakanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sudah selayaknya kita juga memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali di dalam redaksi ini beliau menuliskan lafaz sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber kebaikan dan keselamatan bagi kita umat Islam. Sholawat dan salam adalah ibarat lem perekat antara hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara fisik telah jauh berpisah ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi rohaniyah kita bisa untuk selalu bersambung dengan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang bersalawat dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ini, menulis lafaz salawat dan salam dalam bentuk tulisan, maka selama salawat dan salam itu tertulis ada di dalam tulisan atau ada di dalam sebuah buku itu, maka para malaikat tidak henti-hentinya akan memohonkan ampun kepada orang yang memiliki kitab atau orang yang menulis salawat itu.
Para pemirsa Khazanah Turas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui bahwa lafaz sholawat digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga digunakan oleh para malaikat, dan digunakan juga oleh sesama manusia. Seperti pada ayat yang kita sebutkan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan juga orang-orang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi salawat bagi ketiga pihak ini memiliki makna yang berbeda-beda. Begitupun juga dalam hadis yang lain yang sering kita mendengar, bahwa man shalla alayya salatan wahidatan, kata Rasulullah SAW, sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, makna salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari orang-orang beriman ini memiliki makna yang berbeda. Adapun yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik, kepada orang yang bersalawat, dijanjikan bahwa Allah pun akan bersalawat. Apa makna Allah bersalawat kepadanya? Maknanya adalah Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Sehingga man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali, maka Allah akan bersalawat. Maksudnya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Adapun para malaikat juga bersalawat kepada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Yaitu para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang tersebut, ya, memohonkan ampun atas orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala berkah kebaikannya atau berkah salawatnya itu. Dan yang terakhir adalah salawatnya orang beriman. Maknanya adalah mendoakan agar senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan 3 salawat berdasarkan subjeknya. Apabila salawat itu dari Allah, maknanya adalah rahmat. Apabila salawat itu dari malaikat, maka maknanya adalah istighfar atau permohonan ampun. Dan apabila salawat itu berasal dari orang beriman, maka maknanya adalah permohonan atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup mengucapkan atau menuliskan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali juga menambahkan di sini wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau. Kita maklum siapa yang dianggap keluarga beliau. Di dalam beberapa karangan ulama seperti yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, beliau mencatatkan bahwa makna alihi atau keluarga beliau itu bisa ditinjau dari 2 sudut pandang, 2 makom. Apabila fi maqamis zakat, di dalam urusan zakat, maka yang dimaknai alihi keluarga beliau adalah keluarga Rasulullah SAW dalam hubungan darah dan perkawinan. Putra putri beliau, ya, orang tua beliau, ya, termasuk menantu beliau, termasuk cucu beliau, itu adalah fi maqamis zakat, ya, yang kita anggap keluarga di dalam urusan zakat. Apabila Rasulullah kita katakan wa ala alihi dan keluarga Rasulullah, tapi dalam urusan zakat maka yang ada hubungan darah dan perkawinan. Tetapi fi maqamid doa, di dalam aspek doa, maka yang dimaksud wa ala alihi adalah semua orang yang beriman kepada Rasulullah SAW itu maka masuk kepada alihi keluarga beliau. Maka kita dapati beberapa redaksi sholawat kadang tidak mencantumkan lafaz wa sahbihi wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wasallim, karena sebenarnya alihi keluarga beliau fi maqamid doa, di dalam sudut pandang doa itu sudah mencakup semua orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beda lagi nanti kalau dalam urusan zakat. Maka kalau urusan zakat itu yang dipandang keluarga adalah yang ada hubungan darah atau perkawinan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasahbihi, siapa yang dimaksud dengan para sahabat ini? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat adalah orang yang berjumpa atau pernah dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu lama atau sebentar, baik dalam keadaan dia melihat ataupun dia dalam keadaan buta sekalipun. Bahkan
kepada orang yang pernah hanya dipandang oleh Rasulullah SAW, maka itu masuk dalam kategori sahabat, baik itu durasinya lama atau sebentar, baik orang atau sahabat ini membersamai Rasulullah SAW dalam waktu sekian tahun, sekian bulan, sekian minggu, atau yang hanya sejenak atau sebentar sekali lalu tapi pernah memandang atau dipandang oleh Rasulullah SAW, maka mereka semua dikategorikan sebagai para sahabat. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dan ini nanti akan berbeda dengan tabi'in wa tabi'in tabi'in. Para tabi'in itu adalah orang yang membersamai para sahabat, tapi syaratnya harus dalam waktu yang lama. Tetapi orang yang membersamai Rasulullah atau berjumpa dengan Rasulullah atau dijumpai Rasulullah atau memandang Rasulullah atau dipandang Rasulullah, mereka sudah bisa digolongkan sebagai sahabat. Dan itu hanya bisa disusul oleh tabi'in, yaitu orang-orang yang membersamai para sahabat dalam waktu yang lama. Ini merupakan suatu peringkat ruhaniyah, tingkat spiritualitas yang tinggi sekali. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan mengapa para sahabat tidak sering atau jarang sekali kita dengar karomah-karomah beliau seperti yang muncul karomah-karomah itu pada para aulia illah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an dan wali-wali yang lain. Karena para sahabat ini sebenarnya karomah mereka yang paling tinggi adalah membersamai Rasulullah SAW, baik lama ataupun sebentar. Ini adalah satu makom derajat yang tinggi yang tidak bisa dilalui oleh para aulia. Bahkan sekalipun mereka itu memiliki karomah yang beragam, yang khariqul adah, yang sangat menyelisih adat atau kebiasaan, seperti mungkin berjalan di atas air, merubah pasir menjadi emas, itu pernah dialami oleh para aulia-aulia. Tetapi mereka tidak mampu untuk menandingi kedudukan para sahabat. Walaupun para sahabat tidak memiliki karomah yang semisal dengan para aulia, tetapi karomah mereka yang paling agung adalah membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Fa'lam moko weruh sira ayyuhal hadisu he ele wong kang lupa, al mukbilu kang madhep ala iqtibasil ilmi ing atase ngalap ilmu, al mudhiru kang nglairaken min nafsi saking awake wong sidqur raghbati ing kuwate demen wa fartat ta'attusi lan bangete bronto ilaihi maring ilmu. Imam Al-Ghazali mencatatkan di sini ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang yang begitu bersemangat untuk memperoleh ilmu, al-mudhir min nafsi sidqar raghbati wa fartat ta'attusi bih, yang tampak dalam dirinya itu kesungguhan harapannya, kesungguhan cintanya kepada ilmu, wa fartat ta'attusi, dan betapa hausnya dia akan ilmu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali memberikan sapaan kepada orang yang akan mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini. Beliau mengatakan, wahai orang yang membaca kitabku ini, yang dalam dirinya betul-betul tampak kesungguhannya untuk mencari ilmu, tampak dalam dirinya kesungguhan untuk memperoleh ilmu, maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di sini beliau memberikan tanda-tanda, memberikan peringatan-peringatan atau wejangan-wejangan yang amat sangat dalam kepada orang-orang yang akan mempelajari kitabnya ini. Beliau mengatakan, innaka setuhune sira ing kunta lamun ana sira taksidu iku nyejo sira bitolabil ilmi kelawan luru ilmu, al munafasata ing edi-edian, wal munahata lan umuk-umukan, wa taqaddumu lan ngungguli alal akroni ing atase pira-pira kanca, wastimalata lan ing amrih condong wujuhin nasi pira-pira raine menungso ilaika maring sira,
wa jam'a hutamid dunya lan ngumpulake pira-pira bondo donya. Kata Imam Al-Ghazali, hai orang yang pencari ilmu, bila mana niatmu untuk mencari ilmu itu adalah hanya untuk berdebat dengan orang lain, bila niatmu mencari ilmu itu hanya untuk unggul-unggulan dengan orang lain, hanya untuk pamer, atau hanya untuk merasa lebih baik dari yang lain, atau hanya untuk agar orang lain memperhatikan kita, agar orang lain menganggapmu sebagai guru, agar orang lain menaruh simpati kepadamu. Bila itu yang terjadi, bila itu yang muncul dari dalam hatimu, kamu belajar ilmu hanya untuk orang supaya perhatian kepada kamu, memuji kamu, atau supaya kamu tampak lebih unggul dari yang lain, supaya kamu bisa melayani perdebatan dan kamu menang. Dan juga bila niatmu itu jam'a hutamid dunya, untuk mengumpulkan duniawi dengan ilmumu, supaya kamu mendapatkan jabatan, supaya kalau dengan mendapatkan jabatan itu kamu akan kaya raya. Dan ini mulai tampak pada zaman sekarang, banyak orang-orang sekolah tidak untuk mencari ilmu tapi cari sertifikat, sehingga muncullah, oh kalau masuk jurusan ini nanti mudah cari kerja kamu, oh kalau kamu nanti masuk jurusan ini kamu nanti akan mudah mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kalau kamu masuk jurusan-jurusan yang ini maka kamu sulit dapat kerja, kalau mau dapat kerja gajinya pun kecil. Nah, ini sudah merupakan motivasi-motivasi yang salah. Kata Imam Al-Ghazali seperti dikatakan, bila memang itu niat yang muncul dalam dirimu, apa kata beliau, fa anta sa'in, maka utawi sira iku tumandang fi hadmi dinika ing dalam ngerobohake agama sira, wa ihlaki nafsika lan ngerusak awak ira, wa bai'i akhiratika lan adol akhirat ira bidunyaka kelawan dunya sira. Maka bila kamu seperti itu, maka kamu sebenarnya sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu sendiri dan menghancurkan atau membinasakan dirimu sendiri. Dan orang yang mencari ilmu hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain atau mengumpul-ngumpulkan harta duniawi, sebenarnya sama dengan orang yang bai'i akhiratika bidunyaka, kamu sedang menjual akhiratmu dengan dunia yang tidak seberapa. Fasafqatuka moko utawi akad sira khosiratan iku tuna, wa tijaratu kalau utawi dagangan ira bairatun iku labur. Maka usahamu untuk mencari ilmu itu akan sia-sia belaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuanganmu untuk mendapatkan ilmu itu hanya akan menjadi debu-debu yang bertebangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan niatmu yang salah. Kamu mencari ilmu tidak dengan niat yang benar dan baik, tapi kamu mencari ilmu hanya untuk mengunggulkan diri, hanya untuk mengalahkan orang lain, hanya untuk supaya viral, supaya mendapatkan banyak followers, supaya mudah mendapatkan pekerjaan, supaya mudah mendapatkan gaji yang besar. Maka orang yang seperti ini sama dengan membinasakan dirinya sendiri. Bahkan yang lebih bahaya di sini katakan wa muallimuka, dan gurumu yang mengajarimu ilmu itu, tapi kamu niatnya salah, mu'inun laka, iku nulungi marang sira, ala isyanika ing atase duraka ira, wa syarikun lan dadi ngancani laka maring sira, fi khusranika ing dalem tuna sira. Wa huwa utawi muallim kabai saifin iku kaya wong kang adol pedang min qati tariqin maring tukang begal ing dalan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau niatmu salah dalam mencari ilmu, maka gurumu yang mengajari ilmu pun dia akan dipersalahkan pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sama dengan membantumu di dalam melakukan kemaksiatan. Kamu mencari ilmu tapi niatmu salah, itu sama dengan maksiat. Bahkan digambarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, kabai saifin min qati tariq, guru itu seperti orang yang menjual pisau atau pedang kepada begal. Sudah tahu mau dipakai begal, kok masih
dilayani penjualan pedang itu. Guru yang mengajarkan ilmu kepada murid yang tidak benar niatnya, maka guru itu pun akan berserikat dan bersekutu dalam dosa. Maka itulah menjadi penting bagi seorang guru untuk berhati-hati, bahkan meluruskan niat murid-muridnya ketika dia belajar. Jangan sampai niatnya itu melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun gurunya baik-baik saja, tapi karena ilmu yang diajarkan kepada muridnya itu nanti akan digunakan untuk maksiat, maka guru yang mengajar itu pun karena tidak hati-hatinya atau karena kesembronoannya, dia mendapatkan bagian dosa, dia mendapatkan bagian kemaksiatan itu. Sehingga na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kaya barang kang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aana sapa wong kang nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat, walau bisyatri kalimatin, senajan kelawan separone kalimat, kana maka ana wong kusyarikan sekuton lahu keduwe wong fiha ing dalem maksiat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu orang lain melakukan kemaksiatan walau dengan sepenggal kalimat saja, maka orang yang demikian itu sama dengan menjadi sekutu di dalam kemaksiatan dan dosanya itu. Seperti contoh, kalau ada orang bertanya kepada kita tempat maksiat, kemudian kok kita memberikan isyarat dengan jari kita menunjukkan tempat maksiat itu, sekalipun kita tidak mengikuti perbuatan maksiatnya, tapi karena kita membantu dan memberikan isyarat dengan menunjuk jari ke sana misalkan, maka itu pun sudah dianggap membantu di dalam kemaksiatan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu orang lain dalam melakukan kemaksiatan walau hanya dengan sepenggal kalimat, bahkan walau hanya dengan isyarat saja, maka dia telah bersekutu di dalam dosa dan kesalahan. Para pemirsa Khazanah Turos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada hari ini sampai dengan sini dengan bagian ini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya niat yang benar di dalam menuntut ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, panjang umur untuk bisa mengikuti kajian ini minggu demi minggu, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan isi daripada kitab Bidayatul Hidayah yang sangat berharga ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.